Pembahasan kali ini yaitu mengenai komunikasi dalam organisasi, mata kuliah Budaya Organisasi kelas 7A dengan dosen pengampu Ibu Novian Ekawati SEMM, disusun oleh Hoya Turiskia dengan NPM 181063102005 dari Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pengertian komunikasi. Menurut James A.F. Stoner, pengertian komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Kemudian menurut Aristoteles, definisi komunikasi adalah usaha yang berfungsi sebagai alat warga masyarakat dalam berperan serta dalam demokrasi. Maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang kepada orang lain. Pemindahan pengertian tersebut melibatkan lebih dari sekedar kata-kata yang digunakan dalam percakapan, tetapi juga ekspresi wajah, intonasi putus vokal, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu model komunikasi menurut para ahli. Yang pertama ada model komunikasi Aristoteles. Model komunikasi ini merupakan model komunikasi pertama dan merupakan model komunikasi yang diterima secara luas di antara model komunikasi lainnya. Model ini memiliki 5 elemen, yaitu speaker, speech, occasion, audience, dan effects. Pada komunikasi Aristoteles, prosesnya yaitu dimulai dari pembicara atau speaker yang mengutarakan pesan atau speech dalam suatu situasi atau occasion kepada halayak, audience, yang kemudian menimbulkan dampak atau pengaruh atau efek. Yang kedua ada model komunikasi Laswell. Harold de Laswell pada tahun 1948 mengembangkan model komunikasi yang dikenal dengan model komunikasi Laswell. Model komunikasi Laswell berupa model komunikasi linear atau model komunikasi satu arah. Proses komunikasi menurut Laswell dimulai dari pengirim pesan atau sender yang menyampaikan pesan message melalui media atau medium yang diterima oleh penerima pesan atau receiver yang kemudian menciptakan umpan balik atau feedback yang diberikan penerima pesan kepada pengirim pesan. Kemudian yang ketiga, ada model komunikasi Schramm. Model komunikasi Schramm dikenalkan oleh Wilbur Schramm pada tahun 1954 yang menggambarkan proses komunikasi berlangsung secara dua arah, baik pengirim pesan atau penerima pesan dapat berganti peran dalam mengirim dan menerima pesan. Proses komunikasi menurut Schramm dimulai dari pengirim pesan atau encoder yang mengirim pesan atau message kepada penerima pesan, decoder, yang kemudian secara bergantian mengirim pesan kepada pengirim pesan pertama. Model komunikasi Schramm kemudian menjelaskan peran encoder dan decoder yang dapat bertukar peran seperti komunikasi pada umumnya. Selanjutnya yaitu fungsi komunikasi. Sebenarnya ada banyak sekali fungsi komunikasi yang dapat dirasakan oleh manusia, baik itu secara individu maupun secara organisasi. Di sini ada yang pertama ada fungsi sebagai alat kendali, di mana dalam hal ini kendali berarti dengan komunikasi, maka perilaku individu dapat dikontrol dengan penyampaian aturan yang harus dipatuhi. Yang kedua sebagai alat motivasi. Komunikasi yang baik dan persuasif dapat meningkatkan motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Menyampaikan informasi yang dapat diraih dalam kehidupan akan membangun motivasi seseorang. Yang ketiga ada sebagai ungkapan emosional. Berbagai perasaan yang ada di dalam diri seseorang dapat diungkapkan kepada orang lain dengan cara berkomunikasi. Emosi ini bisa perasaan senang, marah, kecewa, gembira, dan lain-lain. Dan yang terakhir sebagai alat komunikasi, dengan berkomunikasi maka kita dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh orang lain atau kelompok sehingga dengan informasi itu maka proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan baik. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai bentuk komunikasi. Yang pertama ada komunikasi antarpersonal, di mana komunikasi ini lebih dikenal dengan interpersonal, komunikasi yang terjadi antar komunikator dengan komunikan secara langsung dengan cara berhadapan muka atau tidak. Komunikasi seperti ini lebih efektif karena kedua belah pihak saling melancarkan komunikasinya dan dengan feedback keduanya melaksanakan fungsi masing-masing.
Yang kedua ada komunikasi kelompok, yakni komunikasi yang terjadi antara seseorang dan kelompok tertentu. Komunikasi kelompok dapat dipetakan menjadi 3 kelompok komunikasi, yaitu yang pertama ada small groups, kelompok yang berjumlah sedikit, yaitu komunikasi yang melibatkan sejumlah orang dalam interaksi satu dengan yang lain dalam suatu pertemuan yang bersifat berhadapan. Nah, ciri-ciri kelompok seperti ini adalah kelompok komunikan dalam situasi berlangsungnya komunikasi mempunyai kesempatan untuk memberikan tanggapan. Dalam hal ini, komunikator dapat berinteraksi atau melakukan komunikasi antar pribadi. Yang kedua, ada medium groups atau agak banyak. Komunikasi dalam kelompok sedang lebih mudah sebab bisa diorganisir dengan baik dan terarah. Misalnya, komunikasi antar satu bidang dengan bidang yang lain dalam organisasi atau perusahaan. Yang ketiga ada large group atau jumlah banyak. Ini merupakan komunikasi yang melibatkan interaksi antara kelompok dengan individu, kemudian individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Komunikasinya lebih sulit dibandingkan dengan dua kelompok tersebut karena tanggapan yang diberikan komunikan lebih bersifat emosional. Selanjutnya yaitu komunikasi massa. Komunikasi yang menggunakan media sebagai alat atau sarana bantu. Biasanya menggunakan media elektronik seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan lain-lain. Karakteristik media massa antara lain yang pertama, pesan-pesan yang disampaikan terbuka untuk umum. Yang kedua, komunikasi bersifat heterogen, baik latar belakang pendidikan, asal daerah, agama yang berbeda, atau kepentingan yang berbeda. Yang ketiga, media massa menimbulkan keserempakan kontak sejumlah besar anggota masyarakat dalam jarak yang jauh dari komunikator. Dan yang terakhir, hubungan komunikator dan komunikan bersifat interpersonal dan non-pribadi. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis komunikasi. Selanjutnya yaitu jenis komunikasi. Di sini terbagi atas 5 kategori. Yang pertama yaitu komunikasi lisan dan tertulis. Dasar dari penggolongan komunikasi lisan dan tertulis ini adalah bentuk pesan yang disampaikan. Pada komunikasi antar pribadi, komunikasi jenis ini yang paling banyak dilakukan. Yang kedua ada komunikasi verbal dan nonverbal. Jenis komunikasi ini berlaku apabila dua orang berinteraksi, maka informasi mengenai perasaan dan gagasan-gagasan yang timbul akan dikomunikasikan. Yang ketiga ada komunikasi ke bawah, ke atas, dan ke samping. Penggolongan komunikasi linear ini didasarkan pada arah aliran pesan-pesan informasi dalam suatu organisasi. Yang keempat yaitu komunikasi formal dan informal. Komunikasi dalam organisasi juga dapat digolongkan menjadi formal dan informal. Dasar penggolongan ini adalah gaya, tata krama, dan pola aliran informasi di dalam suatu organisasi. Yang terakhir yaitu komunikasi satu arah dan dua arah. Jenis komunikasi ini berbeda dalam hal ada tidaknya kesempatan bagi komunikan untuk memberikan reaksi maupun respon dan tanggapan terhadap pesan-pesan dan informasi yang dikirim komunikator. Selain jenis dan bentuk komunikasi yang telah disebutkan di atas, kita juga akan mendapatkan model komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Pembahasan selanjutnya yaitu gaya komunikasi. Selanjutnya yaitu gaya komunikasi atau communication style, didefinisikan sebagai seperangkat perilaku antar pribadi yang terspesialisasi yang digunakan dalam suatu situasi tertentu. Kemudian terdapat 6 gaya komunikasi. Yang pertama yaitu the controlling style. Gaya komunikasi bersifat mengendalikan, ditandai dengan adanya satu kehendak untuk membatasi, memaksa dan mengatur perilaku, pikiran dan tanggapan orang lain atau one-way komunikator. Yang kedua ada the equalitarian style. Aspek penting gaya komunikasi ini adalah adanya landasan kesamaan dan two-way traffic of communication atau komunikasi dilakukan secara terbuka, mengungkapkan gagasan secara rileks, santai, dan informal. Yang ketiga ada the structuring style atau memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan untuk memantapkan pemerintah yang harus dilaksanakan seperti penjadwalan, tugas, pembagian kerja, dan prosedur.
misalnya seperti sosialisasi. Selanjutnya yang keempat ada the dynamic style, yaitu gaya komunikasi dinamis memiliki kecenderungan agresif karena pengirim pesan memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan, misalnya penyampaian aspirasi secara terbuka atau demo. Yang kelima ada relinquishing style, yaitu gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat, atau gagasan orang lain daripada keinginan untuk memberi perintah. Misalnya yaitu seperti musyawarah dan diskusi. Yang keenam yaitu the withdrawal style, yaitu gaya ini tidak layak dipakai dalam komunikasi organisasi. Akibat yang muncul jika gaya ini digunakan adalah melemahnya tindak komunikasi. Pembahasan selanjutnya yaitu metode penyampaian pesan. Penyampaian informasi, gagasan atau pesan dapat efektif apabila dilakukan dengan benar. Pesan yang disampaikan oleh pengirim harus jelas, singkat, dan mudah dipahami oleh penerima. Yang pertama ada metode penyampaian pesan menggunakan tulisan, yaitu dilakukan dalam situasi bila diperlukan informasi untuk tindakan yang akan datang. Informasinya umum dan tidak diperlukan kontak pribadi. Contohnya seperti surat, memo, poster, iklan di media cetak, laporan, spanduk, pesan singkat, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu lisan, dilakukan dalam situasi yang membutuhkan teguran dan mendamaikan perselisihan. Yang ketiga, yaitu lisan diikuti tulisan, di mana dilakukan dalam situasi yang membutuhkan tindakan segera tetapi kemudian dilakukan tindakan lanjutan yang bersifat umum perlu pendokumentasian. Contohnya yaitu resum rapat. Yang keempat yaitu tulisan diikuti lisan, di mana dinilai tidak cukup efektif untuk setiap situasi. Contohnya yaitu sosialisasi. Sekian pemaparan materi mengenai komunikasi dalam organisasi. Terima kasih.